Talas ini yang dibilang talas raksasa. Dia paling, kalau tumbuh paling gede itu berapa? Dia bisa mencapai 2 meter 2 meter? dengan bobot 50 kg. Dan itu dari ujung atas sampai ujung akarnya itu bisa kita manfaatin. Betul, jadi nggak ada yang terbuang. Bisa untuk dikonsumsi, bikin keripik, tepung, macam biskuit, brownies, es krim. Es krim juga bisa? Bisa es krim. Contoh daun talas benengnya dia lembut, jadi gini-gini aja tuh kan. Akhirnya kita sampai juga di salah satu di daerah Pandeglang. Jadi kita lagi ada di daerah Pandeglang dan ini tempat salah satu tempat pembibitan dan penanaman tanaman ajaib. Ini tanaman ajaib ya, banget. Ya nggak kompak gitu. Enggak, gue mauin tanaman ajaib. Pokoknya ini ajaib banget. Hari ini yang cuaca yang sangat amat mendung ini, kita berada di Pandeglang untuk ke tempat pembibitan tanaman. Dan penanaman tanaman yang super ajaib. Super ajaib banget. Pokoknya lo taruh tanaman itu di tempat panas, di tempat hujan, dia akan terus menanam. Sekali lu tumbuh. tetap tumbuh. Tapi dari satu tumbuhan dia bisa menghasilkan beberapa tumbuhan-tumbuhan kecil lainnya. Pasti penasaran kan? Lebih baik lo semua ikutin kita jalan-jalan hari ini di Pandeglang. Yang pasti sangat seru banget buat kalian-kalian yang mau nanam, apalagi petani milenial seperti kita nantinya. Karena mudah banget untuk ditanam ya. Sangat mudah. Ini. Karena tanaman ini begitu lo taruh di depan rumah dia akan numbuh, tapi walaupun tidak dikasih tanah. Mau tahu apa tanaman? Ajaib. Dikasih tanah tapi nggak dikasih, walau nggak dikasih tanah kata lo. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita langsung aja jalan-jalan, yuk ikutin kita. Yuk. Yuk. Nah, ini yang gue tahu, ini tanaman-tanaman ajaib. Daripada kita bingung nih tanaman apa yang super duper ajaib, guys. Langsung kita langsung tanya, ngobrol sama orangnya dan ahli tanaman ini. Pasti kayak penasaran kan? Yuk kita tanya. Nih. Halo Kang Ardi. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Halo. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kang, kita datang jauh-jauh dari Jakarta, yang nggak jauh sih ya, lumayan deket juga. Cuman kita sempat belajar dan tertarik banget sama tanaman ajaib. Dan dari semua orang kayaknya Kang Ardi lah salah yang satu. paling cocok untuk ngejelasin. Nah, pencetusnya juga kebetulan Kang Ardi ya, yang paling ahli nih buat jelasin tanaman ini. Bisa jelasin ke kita nggak, tanaman apa ini? Sebenarnya Kang? Bisa. Ini sebetulnya tanaman talas beneng ya. Talas beneng. Talas beneng itu bahasa Sundanya bener jengkoneng. Bener bahasa jengkoneng. Sundanya. Tapi kalau bahasa dari Latinnya Canthasoma undipesca Koch. Oke. Ini yang berasal dari lereng kaki Gunung Karang yang udah dari dulu zaman nenek moyang kita udah ada ya dibudidayakan. Cuman dulu pasarnya belum terbuka lebar. Pasarnya. Pas alhamdulillah saya buka di tahun 2016 memasarkan dan mempromosikan umbinya. Alhamdulillah udah tembus ke pasar Belanda. Kita melalui perusahaan gitu kan, itu untuk umbi progennya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang memotivasi Kang Ardi awalnya kok bisa kepikiran nih 2016? Sebetulnya dari kepikiran saya itu, ini kan kearifan lokal dari Kabupaten Pandeglang ya. Bahkan bisa dibilang ikon Kabupaten Pandeglang. Nah, tapi di samping itu masyarakat di Kabupaten Pandeglang pun tidak mengenal talas beneng ini. Karena apa tuh Kang? Nah, karena begini, tidak ada nilai ekonominya dulu. Tidak ada mungkin nilai orang kurang mengerti cara ngolah gitu-gitu ya maksudnya? Iya, kurang mengerti cara mengolah dan mereka rata-rata ketakutan untuk di marketnya. Begitu. Alhamdulillah sekarang di tahun 2018
daunnya udah mulai bernilai ekonomi ya. Kita bikin seperti kayak tembakau, banyak diminati sekarang oleh semua orang untuk budidaya ini karena satu dia tidak ada kadaluarsa masa panen. Oh. Dan uniknya warna daunnya itu kuning. Kuning. Apa Nah, itu kuning? makanya koneng itu kuning kan? Iya, warna daunnya dia kuning dan umbinya pun kuning. Kuning. Seluruh dunia warna talas ini dagingnya kuning. Berarti ini benar-benar berbeda dari talas-talas yang lain. Ya, Berarti berbeda. sama sukun itu beda ya? Beda. Beda, kan ada talas sukun juga ya modelnya ya. Itu Beda. ada, itu benar. Lo tahu nggak? Tapi Beda. Nggak jujur, tahu. dia nggak tahu loh tentang talas sukun. Kang, Di roasting. Dari umbinya bisa untuk dikonsumsi, bikin keripik, tepung, terus kayak semacam biskuit, brownies, es krim. Es krim juga bisa? Bisa es krim. Oke. Bisa karena dia tepungnya itu lumer. Bahasa kitanya lumer seperti yang dibilang dari lapis talas Bogor itu adalah dari talas kita, dari talas Beneng, begitu kan. Jadi kegunaannya banyak. Dari limbahnya aja tidak terbuang, itu bisa untuk pakai budidaya maggot. Apa Dari itu, Kang? limbah. Itu limbah cangkangnya. Hah? Jadi Cangkangnya diapain itu. tuh, Kang? Itu cangkangnya kalau habis dikupas, difermentasi, jadi didiamkan, misalkan itu ntar datang sendiri lalat BSF. Oke. Nah, jadi dia bertelur, mengeluarkan larva itu yang dibilang dengan maggot. Maggot. Oh, kegunaannya Untuk pakan ikan, burung. Kalau di Korea mungkin bisa dikonsumsi ya. Wah, Kalau kita aneh ke banget dong. Street food Gitu. ya street berarti. food ya. Makanya kita harus cobain street food dari larva lalat. Jangan lupa BSF. larva lalat tuh ada nilai ekonomisnya juga Iya. di sini ternyata. Dari tahun 2018, saya menemukan inovasi terbaru, itu daun talas Beneng ini bisa dijadikan tembakau. Bisa dijadikan tembakau dan aromanya pun sama seperti tembakau. Begitu kan. Nah, inilah yang dibilang dengan geronikotin ini untuk kesehatan rokok Herbal ya, rokok herbal ya. Macam rokok herbal ya Rokok herbal. jatuhnya. Ada tuh rokok herbal. Karena dia cuma ada tar aja, tapi nikotin tidak ada. Kira-kira itu adiktifnya nggak ada ya kayak gitu ya? nggak ada. Semua bahan zat adiktif tuh yang gua pelajari itu yang mengandung nikotina alias nikotin. Tapi kalau yang di luar dari itu ya itu tidak menggunakan zat adiktif. Nah, oke, terus Kang, ini kan yang kecilnya, ada nggak yang gedenya, yang sedang gitu, kita bisa Akang ajak Kalau yang jalan-jalan di gedenya, mana? jadi talas ini Coba gimana nih? keunikannya dia walaupun dipanen, dia tidak mudah busuk. Nah, buktinya ini. Nah, ini pembibitan kita semai dari anakan. Dan katanya sekali menanam bisa tumbuh terus ya, Kang? Iya, ini tidak ada kadaluarsa masa panen. Dia walaupun udah 2 bulan dipanen, malah Ini keluar apa nih? akar lagi. Ini talasnya. Coba Kang, boleh. Oh, talasnya. Boleh. Nah, ini Coba ya, bisa dijelasin. dia didiamkan aja, dia malah tumbuh lagi. Iya, itu Gitu. tunas-tunas barunya ya? Malah muncul mata-mata tunas yang baru dan berakar lagi. Ini namanya katak ya, Kang? Ini bibit mahkota. Bibit namanya. mahkota. Nah, kalau yang mengeluarkan katak itu yang udah sebesar apa tuh, Kang? Yang mengular katak-katak itu yang di bawah itu yang dibilang telur namanya. Telurnya, umbi telur. Berarti sebenarnya talas Beneng ini enak banget buat siapapun yang nggak mau repot ya kali ya. Repot. Ditanam aja dia nggak rewel pupuk, begitu kan. Untuk tahun 2021 ini kita mempunyai inovasi beras talas Beneng. Bentar. Beras talas Beneng tuh dari bahannya? Dari talasnya. Karena kalau zaman sekarang kan banyak orang yang punya penyakit gula ya. Iya. Untuk Diabetes kedepan, tuh, banyak diabetes. anak-anak muda sekarang, anak Nah, muda ini banyak kan kedepan diabetes kita bikin penyakitnya. inovasi ini beras talas Beneng. Manfaatnya apa tuh buat orang diabetes, Kang? Jadi mengurangi kadar gula. Ini sekitar habis 2 bulan kita diamkan aja dia malah keluar akar. Kayak ini ini ya. Ini bisa tumbuh lagi nih nanti. Bisa tumbuh lagi, dia beranak lagi. Beranak pinak ya, ini Beranak tanamannya lagi. hebat juga ya. Ini. Tanpa ditanahin tetap tumbuh ya dia. Tetap tumbuh. Tuh kan bener gue bilang. Tadi Ini kan gue bilang. talas ajaib namanya. Talas ajaib. Talas Tanpa ajaib. ditanahin dia tetap tumbuh jadinya. Dan paling hebatnya ini adanya seluruh Indonesia di Gunung Karang. Ah ya, tapi Kang katanya dengar-dengar ini tanaman ini berasal dari Gunung Karang ya? Iya, berasal dari lereng kaki Gunung Karang. Baru ngomong Kang artinya. Enggak, tapi maksudnya tanaman ajaib ini pertama kali itu dari Gunung Karang. Iya, kan? betul. Nah, pertama. itu gimana ceritanya tuh, Kang? Jadi kalau cerita sih mungkin ini udah Lumrah ya? dari dulu lah. Mungkin dari zaman Kesultanan juga udah ada.
Jadi seluas-luasnya se-Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nggak ada jenis talas seperti ini. Talas ini yang dibilang talas raksasa. Dia paling, kalau tumbuh paling gede itu berapa? Dia bisa mencapai 2 meter 2 meter? dengan bobot 50 kg. Dan itu dari ujung atas sampai ujung Iya. akarnya itu bisa kita manfaatin. Betul, ya. jadi nggak ada yang terbuang. Emang kayaknya kita emang berencana buat nanem talas beneng di tahun ini, Kang. Tapi maksudnya dengan kita datang ke sini, kita pengen belajar juga sama Kang Ardi. Biasanya tuh Sebetulnya kalau nanam ini paling gampang. Jadi tinggal gali lubang, Tutup kasih lubang. pupuk sedikit, gali lubang, habis itu dimasukin bibit. masukin bibitnya. Habis masukin bibit. Kalau untuk pemupukan bisa di 2 bulan sekali. Oh. Karena Awet dia tuh ya. tanpa dipupuk pun dia tumbuh. Tapi kalau kita pupuk dia akan lebih bagus lagi. Nah, untuk sampai 50 kilo dan 2 meter tuh berapa lama? Itu bisa di usia 2 tahun lebih, bisa 3 tahun. Karena talas ini dia tidak ada kadaluarsa masa panen, tidak seperti jenis-jenis talas yang ada di Indonesia. Karena kalau misalkan talas Bogor, dia cuman di usia 8 bulan, habis itu dia busuk umbinya. Kalau talas ini semakin besar, Lama, semakin semakin jadi. bagus. Ya, yang dibilang tua-tua Tuh keladi. ladi. Ya, itu. Semakin tua semakin Semakin jadi. Kita ada berapa ribu hektar nih? Di sini sekitar untuk wilayah Kabupaten Pandeglang paling di sekitar 60 hektar. Oh, 60 hektar. Tapi di Pelabuhan Ratu kita ada 35 hektar, di Lampung 150 hektar. Oh, jadi udah banyak ya? Udah banyak. Udah banyak menyebar Sekarang juga ya? Hampir satu Indonesia udah meminati lah untuk ketahanan pangan. Oke. Nah, Jadi gimana nih, Kang Ardi? Contoh daun talas beneng ini dia lembut, dia gini-gini aja tuh kan, Oh, nggak akan rusak ya? nggak rusak. Kalau talas-talas lain dia Robek. robek kadang kan. Kalau ini masih muda, kalau masih tua dia nggak. Masih tua tuh gimana, Kang, maksudnya? Tandanya Kalau tua atau hijau. muda tuh gimana Hijau. tuh, Kang? Nah, Ya, tanda tua tuh gimana? tua itu nggak ada kalau yang di sini. Ini masih muda nih. Ini Masih baru muda semua. umur 3 minggu kita tanam. Teenagers Baru. nih berarti ya? Jadi ABG. jaraknya 1 kali 1 saja. Oh, nah itu jaraknya. cara nanam gimana tuh? Ada Jadi- peraturan khusus nggak? Nggak ada, sebetulnya tinggal gali lubang. Tutup lubang? Berapa kasih- senti tuh, Kang, kira-kira? Sekitar 15 cm. 15 senti 15 gali. senti. Yang penting agak kekebur umbinya tinggal tutup lagi. Gitu. Oke. Paling simpel, paling gampang. Kalau nanam talas beneng nggak ribet. Ya. Begitu. Iya sih, dari yang gua pelajarin ya, talas beneng tuh memang terlalu ribet tanamnya. Iya. Karena lu tinggal gali, Iya. lu tinggal gali, tanam, tutup, kasih pupuk ya, Kang ya? Iya, betul. Kasih pupuk, abis itu selesai. Diamkan Selesai. selama 2 bulan. 2 bulan udah tumbuh. Itu baru kita kasih pupuk lagi Iya. ya? Biasanya kan kalau tanaman-tanaman yang lain manja itu Manja. harus Iya. setiap hari bahkan ya. Setiap hari. Ini tanaman ini ajaib makanya. Nah, soal hamanya gimana, Nah, Kang? itu gimana tuh, Kang? Sebetulnya talas beneng ini nggak ada hama. Oh, Babi nggak ada hutan hama? aja nggak doyan. Nggak Iya. mau dia babi hutan. Ya, untuk di kabupaten sendiri di Pandeglang ini untuk hama itu belum ditemukan di talas beneng. Bahkan hamparan luas pun di daunnya nggak ada yang dimakan ulet. Oh, gitu. Belalang Iya. juga pun nggak mau singgah. Nggak mau. Iya, hebat juga Paling ya. dia agak penasaran aja dikit-dikit paling kabur lagi gitu. Bisa juga ini dia. Tapi mungkin karena emang ini tuh daunnya pahit. Iya, mungkin Pahit. seperti itu. Karena yang saya pelajari, saya bukan ahli kimia dan ahli pertanian. Mungkin ada salah satu zat yang tidak disukai oleh hama di dalam kandungan talas beneng ini. Tapi ini juga kalau di luar negeri jadi makanan Iya. Ternak. ternak loh, Kang ya. Kalau Dimanfaatkan. dulu waktu kita masih kecil, makanannya itu sama orang tua kita dikasihnya yang masih ini nggak ada ya. Jadi daun yang masih kuncup itu bisa di sayur. Oh, jadi kayak model sayur-sayur rebus. Rasanya apa tuh, Kang? Sayur lompong. Nah, seperti kayak gini ini masih bisa ini di sayur. Rasanya Ini coba apa, Kang Kang? lihat, Kang. Enak Kayak rasanya. apa? Ada mirip nggak? Seperti daun apa gitu? Rasanya sih lebih enak daripada daun-daun Daun singkong deh, Daun ini. singkong lebih enak ini. Karena Oh, ini iya? dia kayaknya langsung lumer gitu kan. Langsung Lumer jadinya ya. Kalau daun singkong kan agak serat ya. Kalau ini Iya. enggak. Oh. Itu. Nah, ini memang sengaja dibuatkan tanaman-tanaman ini yang pakai jaring-jaring ini gunanya buat apa, Kang? Iya, ini untuk menjaga dari ayam Oh. gitu kan. Biar nggak Gitu, ngerusak biar ya. nggak ngerusak. Ini persemaian bibit kita di sini.
Berarti sekarang cuma satu ya kendalanya. Yang penting tanaman ini jangan sampai jatuh aja. Dia nggak Betul, bakalan gitu. rusak ya. Iya. Yang penting dia tetap standby berdiri, Iya. dia tetap hidup. Iya. Keren loh tanaman ajaib ini Iya. sebetulnya. Kang, ada nggak hasil dari tanaman ini yang bisa kita lihat yang akan udah proses? Entah itu, ini kan katanya tadi daunnya bisa jadi tembakau. Daunnya udah. Terus ada Keripik, ini keripik atau apa yang kita bisa lihat? Kebetulan kita lagi kosong stok sekarang. Tembakaunya habis juga. Habis, cuman ada di pabrik di bawah. Oh, pabrik di beda bawah. tempat. Iya, beda tempat. Kalau ini kita untuk penangkaran benih saja di sini. Oh gitu. Boleh nggak sih kita main-main ke bawah? Boleh. Boleh. Ya udah kita main aja dulu ke bawah sebentar untuk lihat-lihat. Boleh. Kepunyaannya Kang Ardi ternyata ini loh ownernya yang tadi kita lihat cari-cari ternyata ada di ini. Kalau ini bukan kebun ya, bukan buat panen apa gimana? Bukan, ini buat penangkaran benih saja di sini. Oh, penangkaran benih di sini. Penangkaran benih. Penasaran? Budidaya lah ya Kang kali ya. Budidaya. Iya. Penasaran nggak hasilnya tuh apa aja? Mendingan kita langsung jalan-jalan ke bawah. Yuk Kang, boleh nggak kita jalan-jalan ke Boleh, bawah? boleh, Yuk, boleh. kita jalan ke bawah. Oke. Lihat mana, lihat sini aja. Nah, tadi kita udah sempat ke tempat penangkarannya Kang Ardi. Sekarang kita mau coba datengin ke tempat apa Kang namanya? Gudang produksi. Ke gudang produksi. Gudang produksinya itu beliau sudah membuat tembakau ya Kang ya, tembakau dari beneng, ada mungkin keripik beneng juga nanti kita coba, ada juga tepung mungkin nanti di sana tuh memang prosesnya tuh ada di sana semua tuh Kang ya. Iya. Awas bola. Awas bola. Ya udah, langsung aja Coba kita ya ketemu di kita sana. Di sana ya. Dah. Nah. Hampir satu kampung udah mulai Menanam semua? Kalau menanam enggak. Jadi penangkaran benih. Penangkaran benih. Iya. Luas juga ya. Ini udah umur berapa minggu nih? Paling 2 mingguan itu. 2 mingguan. Katanya mau ditunjukin talas benengnya yang gede banget. Berapa Cep ukurannya? 2 meter. 2,5 meter ya? Mari kita buktikan apakah itu benar atau tidak. Nah, ih gede banget. Ini rajanya nih. Ini ya? Hah? Ini ya? Ini nih. Ini kelapa kan? Ah, Ini apa? Pete itu. Ini pete. ya. Iya. Wah, Kang ini gede banget. Nah, ini Hampir disangga nih Kang. Ini Iya. pas disangga gini. Berapa Takut tahun roboh. buat numbuhin kayak gini? ini hampir 3 tahun. Begini. Iya. Tapi ini udah nggak bisa dipanen. Bisa. Masih bisa bikin tepung Ini batangnya. batangnya. Wow. Dan dia tumbuh-tumbuh. Iya, Yang ini kecil-kecil itu. ini anak-anaknya ini yang polybag. Oh, nanti dipotong, masukin polybag, tumbuh Iya, lagi. betul. Ini the mother of talas beneng kali ya? Iya. Ibunya nih talas beneng Ibu- ini ya? Induknya. Wow, keren nggak? Ini segede gini, coba gua aja lihat ketinggian dia kan tetap. Oh, keren banget. Nah, ini dia. Ini berapa lama nih Kang? Wow, Ini usia baru di 4 bulan. 4 bulan udah segede gini ya? 4 bulanan ini. Ini udah bisa panen? Udah bisa panen daunnya. Udah bisa langsung di... Oh, tapi dia memang sependek ini ya Kang? Iya. Nanti lama-lama itu batangnya tumbuh. Naik ke atas. Ini daunnya. Ya, dia kan dimakan ulat paling ketimpa-timpa ranting. Bisa ini bunganya. Mana nih Kang? Wow. Bunga talasnya ini ya? Oke Kang, mana lagi Kang? Nah, kita lihat itu. Ini tempat Kang, ini perajang. pohon apa ya Kang? Jeruk ya? Jeruk. Nggak ngaruh juga buat yang lain ya? Nggak. Buat si benengnya? Enggak. Nah, ini daunnya. Yang mau diolah. Kalau udah kuning daunnya baru dicopotin tulangnya. Hah? Oke. Tulang-tulangnya kita copotin. Habis itu digulung, kita rajang. Ini daun-daun talas benengnya. Dirajang untuk dijadikan Tembakau. ini kayak gini Mana ya nih Kang? contohnya Nih. Kang? Boleh, Nih, boleh jadi. kita lihat contohnya. Ini salah satu daun ya? Ini Daun. berarti ini baru manfaat dari daun ya? Dari daun. ini. Daun tok ya ini ya? Nah, kalau ini Ini apa ini? chip Chip gaplek dari? dari Keripik. yang bakat di ini tepung talas. Oh, tepung talas. Jadi? Yang bakatan kita bikin tepung talas. Ini. Ini? Iya, Ini dari? dari talasnya. Oh, dari talasnya kok wangi? Wangi kan? Wangi, wangi. Wangi. Nggak dikasih nanas. apa-apa nih, Nggak padahal. dikasih apa-apa. Iya, kayak nanas ya. Mm-mm. Ini tapi si talasnya dirajang aja nih. Dirajang, dijemur. Nih, lihat nih. Nah, ini. Ini duit coy. Makanya kalian-kalian yang mau nanam, silakan langsung hubungin Kang Ardi. Ya, ada tembakaunya nih.
Tembakaunya. Bisa langsung diisep, Kang? Oh, bisa. Bisa. Mana, Kang? Nah, tembakonya. Wah, bener nih bakonya. Bakonya ini nih. Ini yang nol nikotin. Iya, betul. Tarnya juga rendah. Iya. Namanya Robal. Rokok Robal. herbal. Segini kalian coba tuh lihat tuh ngerokok segini seminggu sih kayaknya. Baru habis. Nah, tapi untuk menjadikan proses sejadi ini berapa lama? Ya, paling sekitar 1 minggu. 1 minggu untuk jadi kering seperti ini. 1 minggu dari daun hijau kita fermentasi dulu biar warna kuning. Oh, Habis itu Fermentasi itu didiemin. fermentasi diemin aja, antar juga kuningnya sendiri. Oke. Begitu. Setelah itu menggunakan mesin ini. Iya. Untuk ini dipotong. Mesin rajang. Mesin Sama rajang, seperti nanti pengolahan kayak tembakau. Sini Kang, daunnya sudah ada tahu manfaatnya jadi tembakau. Terus ini buahnya ya, Buahnya. buah si talasnya Jadi sudah tepung. sudah jadi tepung. Nah, sekarang kita akan coba melihat keripik. Siapa kan ada keripik ya? Ada Kang? di depan. Ada. Ya, yuk Kang, kita lihat dulu keripiknya di Iya, mana. iya. Yuk. Ya. Coba keripik beneng. ini makan dulu. Aku lapar nih. Nah, Yuk kita langsung masuk. nih. Coba Kang, lihat. Ini kita belum modernisasi ya, masih manual Wah, ininya. Bikin olahannya. Ada rasa-rasanya juga tuh, Ini Kang. ada. coba Kang. Enak banget. Ini kayak kentang tapi ya mirip-mirip. Yang gini, guys. Kayak kentang. Rasanya enak ya? Iya. Ini yang original. Original. Ada yang ada warna, Oh. yang rasa-rasanya ada. Coba yang rasa-rasa kali ya. Ini apa? Ini yang rasa agak manis, yang udah dicampur bumbu. Buat kalian-kalian yang mau cemilan sehat, ya ini. Keripik talas beneng. Sehat. Udah gitu anti gula lagi Kang ya. Itu free gluten. Rasanya apa nih? Mungkin lo mau? Lo mau? Hah? mau dia. Nah, ini rasanya enak banget guys. Wah, enak banget. Duduk lagi. Wow. Kok enak banget, sampai lupa nih. Langsungnya. Ini dong. Jadi ini salah satu olahan dari talas beneng yang mau menjadi petani masa kini atau petani milenial. Kalian harus cobain tanam talas beneng. Mungkin punya tanah minimal 1 hektar atau 500 meter. 5.000 meter bisa. 1 hektar 10. Nah, 1 hektar itu kalian bisa dapat 10.000 bibit. Dan kalian bisa nikmati nih. Nanti bayangin guys, kayak gini keripiknya. Enak Ini enak banget, rasanya kayak kentang, bener-bener kayak Iya. kentang. Sebenarnya. Berbagai macam varian rasa, ada pedas, balado, original, keju, sama barbecue. Dulu lah, keripik talas beneng. Proses berapa lama nih Kang? Ini prosesnya kupas, rendam dulu dengan air. Habis Air itu- apa nih? Air biasa atau air dengan biasa garam? Atau garam. Habis itu langsung digoreng. Goreng tau aja. Digoreng. Tapi biasanya talas tuh gatel, ini aku nggak gatel loh Kang. Iya. Karena apa ya? Ya, ini kalau hasil budidaya nggak gatel. Kalau hasil liar gatel. Kalau apa? Kalau hasil budidaya, Hasil budidaya itu nggak gatel. Nah kalian coba datang ke di daerah mana nih Kang kita? Kampung Cilaja. Cilaja di daerah? Daerah Kelurahan Cilaja, RT 3, RW 2, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari Jakarta cuma 2 jam loh Kang. Iya, dari Jakarta. Kesel banget 2 jam. kalau kalian Iya. nggak mau cobain kesini, nyobain keripik talas beneng. Udah deh, sayang banget. Ya udah Kang, aku terima kasih banget nih kita mau Oke. dikasih oleh-oleh. Ini dia makan mulu ya, dia makan mulu loh. Ini sampai lupa loh Kang. Kang saya makasih banget udah dibolehin ngeliput Makasih, Kang. tentang Oke. talas beneng hari ini Ngobrol-ngobrol. jalan-jalan. Kita kebetulan mau dikasih oleh-oleh talas Siap. beneng sama Kang Ardi sekarang. Ini salah satu olahan talas benengnya. Talas Oke. Nah, Ardi saya terima kasih atas waktunya. Siap, Udah siap. mau kita repotkan dan makan mulu. Sampai ketemu lagi guys di part baba yang Siap. lainnya. Dadah.